Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian yang udah tahu aja semua ya. Berumum, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa kita mendekatkan diri pada Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita harus mengerti firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berusaha untuk secara pribadi masing-masing menyenangkan hati Tuhan. Kalau bersalah langsung minta ampun, langsung berdoa. Tuhan selalu hadir seperti dalam firman Emmanuel. Mari kita sama-sama semua permuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, kita akan mengangkat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ya, tapi kita bisa duduk diam bersama-sama seperti firman Tuhan lah kiranya terjadi, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan ya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, jadi ini sebuah peringatan buat kita bahwa dalam sebuah perjalanan yang sedang kita tempuh untuk orang Israel dan juga untuk kita, seperti Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ya, bahwa kisah kehidupan Israel sebagai sebuah contoh. Jangan sampai kita meniru, jangan sampai kita sama ya dalam kebebalan, dalam kejahatannya mereka, sehingga Tuhan murka. Karena jumlahnya tidak sedikit yang gagal itu ya. Di Alkitab katakan antara yang masuk dengan yang gagal ternyata lebih banyak yang gagal. Yang pertama adalah karena iman mereka nggak bertumbuh ya. Mereka sama-sama mendengar berita firman yang disampaikan oleh Musa. Semuanya sama, semuanya dengar lah gitu. Mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka minum minuman rohani yang sama dari batu karang, yaitu Yesus Kristus, itu kata Paulus. Tetapi ternyata buat mereka yang nggak bertumbuh, dianggap firman Tuhan buat mereka itu nggak berguna. Jadi mereka tutup telinga, mereka nggak ambil pusing perkataan Tuhan melalui Musa, mereka nggak perhatikan, nggak berguna. Jadi yang pertama adalah karena iman itu nggak bertumbuh sehingga mereka gagal. Ya. Yang kedua, di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Dan kita banyak sekali contoh, seperti satu ya, Adam dan Hawa nggak taat, mereka diusir dari Eden. Saul nggak taat kepada Tuhan, dia diusir dari istana.
Ya, Israel nggak taat, mereka pada mati. Banyak sekali kisahnya. Ya, jadi tidak taat itu mendatangkan hal yang baik, tidak baik. Tapi kalau kita taat diberkati. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi punya korelasi atau kaitan yang sama tentang nggak bisa masuk ke perhentian, itu dalam Kisah 10 anak darah. Jangan sampai kita dianggap ketinggalan. Ya. Ketinggalan masuk ke tempat perhentian itu bicara tentang surga. Ya. Yang pertama adalah jangan sampai karena kita tidak bertumbuh iman kita. Yang kedua, jangan sampai karena kita tidak taat. Yang ketiga, karena kita tidak punya persiapan diri. Tapi ini dikaitkan yang ketiga adalah bicara mengenai roh yang menyala-nyala. Jangan sampai kita tidak bersemangat atau bergairah atau menyukai hal-hal yang rohani. Ya, kalau main game senang, tapi kalau ibadah enggak, jangan sampai. Ya, atau misalkan kita hal duniawi, kerja dunia, dapetin duit itu senang, tetapi kalau melayani nggak dapetin upah, kemudian malas-malasan, nggak boleh. Kita harus bersemangat. Itu seperti roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa upah itu datangnya daripada Tuhan. Kalau hal dunia memang tahu jelas orang kerja udah dapetin duit, dapetin upah, dapetin gaji gitu. Tapi kalau orang bekerja bagi Tuhan bisa nanti. Gitu. Tapi yang nanti adalah pasti. Ya, gitu. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan, jangan sampai kita kemudian ketinggalan. Sama seperti sebuah keluarga. Jadi kita berharap bahwa keluarga kita diselamatkan semua. Amin. Iya. Ya, kita kan semua berharap bahwa kita semua diselamatkan, jangan sampai ketinggalan. Ada 3 yang menyebabkan. Satu adalah karena iman itu tidak bertumbuh. Nah, iman itu tidak bertumbuh bisa membuat orang itu ketinggalan. Ya, Mama, Mas Tio, ya Nami, Mas Anton, Delda, ya, Dani, ya, Bali, Yoel, Fata, Esther, Daniel, juga saya. Ya, kita nggak boleh ya dalam mengiring Tuhan imannya itu stuck. Itu istilah Mama nggak stuck ini. Jangan sampai imannya mandek. Ya, kalau ponsel harganya mahal, tapi kalau iman nggak ada yang kalau jadi bonsai nggak ada berguna. Ya, tapi iman yang bertumbuh itu baru berguna. Dan iman yang bertumbuh itu seperti mata uang. Nah, ya, maksudnya semakin bertumbuh atau semakin menghasilkan ada hasilnya, maka iman itu punya nilai tinggi. Kalau iman itu nggak bertumbuh atau iman itu mati, maka iman itu atau orang itu pun tidak berguna di hadapan Tuhan. Ya, Akan ditebang. ya, pohon itu akan ditebang sampai ke akar-akarnya. Ya, tapi kalau iman itu bertumbuh dan menghasilkan, dirawat terus bahkan dijaga. Ya, nah sekarang saudara-saudara, kita semua keluarga ini, kita harus memiliki iman yang bertumbuh, yang ada hasilnya. Karena Tuhan akan menilai kita bukan seberapa kita pintar atau kita punya apa lagi ya, tapi ternyata yang bernilai di pandangan Tuhan adalah bicara mengenai iman. Karena kita katakan iman itu datang dari mendengar firman. Jadi firman didengar itu membuat orang itu beriman. Ya, tapi nantinya yang kedua adalah tak apa tidak gitu ya. Itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi semakin banyak kita mendengar firman atau kita menyimpan firman Tuhan dan kita punya iman, maka Allah akan semakin nyata atau kita bergaul erat dengan Tuhan. Jadi Allah akan melihat dirinya sendiri di dalam diri kita.